Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kuliah online untuk mata kuliah dasar sistem kontrol. Kali ini kita akan bahas mengenai pengendali PID. Perlu diketahui bahwa pengendali PID ini sejak awal-awal revolusi industri sampai sekarang masih dipakai atau masih dijumpai di industri-industri atau pabrik-pabrik untuk sistem kontrol. Ya. Berikutnya kita lihat kembali diagram blok dari sistem kendali umpan balik. Ini bagian pengendali, ini bagian plan yang dikendalikan, ini yang di bawahnya adalah sensor umpan balik. Jadi kalau kita lihat di sini ada input adalah setting point atau reference atau setting point ya. Outputnya adalah output proses yang dikendalikan, kemudian dibalikkan untuk dibandingkan dengan reference atau setting point sehingga ada error ya, kesalahan, yaitu selisih antara setting point dengan dari sinyal output. Kemudian masuk ke bagian pengendali atau bagian pengontrol. Jadi yang masuk bagian pengontrol di sini adalah sinyal error ya, sinyal error, yaitu selisih antara setting point dan nilai yang diambil dari output yang diolah oleh sensornya. Kemudian output dari pengendali G1S ini adalah US atau UT yang kemudian diberikan oleh plan. Nah, untuk saat ini kita bahas bagian pengendali ini atau pengontrol. Jadi fokus kita sekarang adalah bagian yang ini, pengendali. Berikutnya, nah bagian pengendali tadi itu ini kembali ya. Kalau kendali yang lengkap PID, maka di sini ada elemen P, ada elemen I, ada elemen D. Nah sekarang kita tinjau satu persatu ya. Jadi kalau sistem pengendali atau controller pengendali proporsional, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi bagian ini, bagian yang pengendali ini, nah ini isinya adalah suatu gain, penguat. Jadi hanya menguatkan ya, menguatkan inputnya apa, error, kemudian diolah untuk diberikan ke proses. Nanti ada sebelum ke proses ke plan, biasanya ada aktuator, driver dan sebagainya. Jadi intinya gampangnya adalah proporsional itu adalah menguatkan input ya, sesuai dengan gain proporsional yang kita setting. Jadi outputnya UT di sini, fungsi UT dalam domain waktu, yaitu sebesar KP kali inputnya. Inputnya adalah IT, error ya. Jadi kalau gainnya ini misalkan 10, KP-nya 10, errornya 1 ya berarti 10 kali 1. Itu yang diberikan ke plan. Ini dalam bentuk domain waktu. Kalau domain frekuensi maka ini US Laplace ya, US sama dengan KP kali ES. Sekali lagi yang KP-nya ini adalah gain, penguatan proporsional. Ini dari pengendali proporsional, maka nanti ada yang namanya error offset ya, bila ada perubahan-perubahan. Kemudian aplikasinya dipakai untuk sistem manual reset. Kemudian untuk sistem yang tidak mengalami perubahan beban besar. Kemudian ini contoh implementasi ya, suatu kalau di elektronik berarti suatu penguat. Kemudian bisa diatur gainnya. Ini kalau kita lihatkan dalam bentuk Simulink ya. Saya demokan.
Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita berikan input, source-nya adalah step ya, kemudian di sini nanti ada pengendali proporsional, itu isinya hanya gain penguat ya. Kemudian kita lihat outputnya seperti ini, kita hubungkan ini mulai dari 0. Misalkan kita berikan input ya, nilai setting pointnya 1 nih ya, 1. Kemudian gainnya kita beri katakanlah 5, kita setting 5 seperti yang di sini, kita settingnya nilainya 5 ya. Maka kalau kita jalankan running, nah kita lihat di output oscilloscope, nah seperti ini. Jadi outputnya adalah 5 karena tadi inputnya 1 kali gainnya 5 sehingga outputnya sama dengan 5. Oh ya, ini karena kita beri satu channel oscilloscope, kita nggak bisa melihat sinyal input aslinya ya, maka kita akan berikan di sini biar bisa dilihat inputnya juga seperti apa. Kita tambahkan base creator atau mux ya, ini juga boleh mux. Kita tambahkan mux duplexer. Ini output dari penguat proporsional. Kemudian ini kita melihat inputnya. Sekarang kita running lagi, kemudian kita lihat, nah seperti ini. Jadi inputnya yang satu ini kemudian dikuatkan oleh proporsional, pengendali proporsional sebesar 5 kali ya, sehingga menjadi 5 ini. Nah itu. Nah itu pengendali P ya. Jadi dia menguatkan sinyal input sesuai seproporsi dengan berapa gain yang kita setting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengendali integral. Pengendali integral ini masukannya tetap error, kemudian dia diproses secara fungsi matematis integral. Ini ada integral. Jadi yang masuk di sini itu adalah sinyal error yang diintegralkan. Ya, kemudian dikalikan dengan konstanta integral. Ini seperti I ya. Kemudian ini kalau diubah ke dalam bentuk Laplace, maka nanti menjadi KI per S ini ya. KI per S. Nanti nilai KI-nya sama dengan seperti I ini ya. Kemudian outputnya kalau secara domain waktu ini di sini ya, US itu adalah seperti I integral. Nah ini errornya, ini input ini ya, yang akan dioperasi diferensial. Jadi seperti I integral ET kali DT. Kemudian ditulis, diubah ke dalam bentuk Laplace menjadi US sama dengan ES kali KI per S. Kemudian fungsi alenya seperti ini. Output per input sama dengan KI per S. Nah, kalau kita lihat, bila nilai errornya, inputnya naik 2 kali, maka laju perubahan output dari pengendali integral ini juga 2 kali lebih cepat. Kalau bila inputnya tetap, tidak zero atau error, jadi ya, bila tetap errornya tetap, maka nilai output dari pengendali integral akan tetap seperti semula ya. Jadi seperti reset kembali ke semula. Kemudian hasil reset ini error sama dengan 0 setelah ada perubahan-perubahan. Itu pengendali integral ya. Ini kalau kita lihat sekarang di simulasi pakai Simulink.
Kita ganti yang ini bagian ini tadi seperti I-nya ya. Kita lepas, kita geser dulu ini ke samping ya. Kemudian integral, kita cari integral. Nah, ini integral, masukkan ke sini. Kemudian ini gayanya ya, seperti I-nya, katakanlah seperti I-nya 1 dibagi 1/5 katakanlah. Nah, kemudian kita running, kita lihat oscilloscope. Nah, ini jadi ini input yang pink, kemudian output dari pengendali integral seperti ini. Jadi setting pointnya 1, outputnya mula-mula 0, kemudian makin lama makin naik sampai berpotongan di sini, kemudian naik kembali sampai tak terhingga ini ya. Nah, itu kalau diberi masukan ini step dengan tetapan TI-nya 1/5 ya. Kalau kita ubah TI-nya 1/2, kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang lebih titik potong di 2 ini ya. Ini input, kemudian ini outputnya. Seperti itu. Itu aksi dari pengendali integral. Nah, kalau kita ubah inputnya dengan masukkan RAM, lereng RAM, nah ini ya RAM, maka misalkan nanti kita ubah pakai RAM, nah ini kita running, lihat, nah hasilnya seperti ini. Jadi inputnya ini yang pink, RAM ya, RAM. Kemudian aksi dari kendali integral yang kuning ini. Jadi outputnya seperti ini. Semakin lama semakin naik secara logaritmis ya. Nah, itu hasil kendali integral. Kemudian yang berikutnya kita lihat kendali proporsional plus integral. Jadi ini proporsional, ini integral. Jadi prosesnya adalah inputnya adalah errornya ini diproses secara proporsional, kemudian ditambah secara integral. Di sini ini tetapan gain proporsional, kemudian nanti ini gain proporsional yaitu seperti I kali KP ini ya. Seperti I kali KP. Nah, karena di sini KP dalam kurung 1 plus seperti I integral, nah ini yang dioperasikan dt. Kemudian fungsi alihnya output per inputnya adalah KP ya, kali 1 plus seperti kali S. KP di sini adalah gain proporsional, konstanta proporsional yang bisa diatur. TI-nya juga bisa diatur di sini TI-nya. Nah, ini seperti itu seperti laju reset ya. Berapa kali bagian proporsional dari aksi pengatur diulang dalam 1 menit. Kemudian ini aplikasinya sistem dengan perubahan beban yang besar yang tak terlalu cepat. Ya. Hasil kendali integral. Jadi ini contohnya yang nah ini ya, ini yang saya berikan contoh. Kalau diberi masukan RAM, masukkan unit step. Hasilnya seperti yang sudah ditampilkan tadi. Kemudian pengendali PI dan kompensator. Jadi kalau pengendali PI rumusannya seperti ini. KP kali dalam kurung 1 plus seperti IS. Atau ini kalau diuraikan jadi seperti ini.
Jadi ini seperti bentuk kompensator lag ya, ketinggalan. Seperti modelnya adalah hampir sama ini ya, hampir sinonim, bentuknya hampir sinonim. Jadi ada KC beta kali TS plus 1 per beta TS plus 1 untuk beta lebih besar 1. Jadi pengendali PI adalah kompensator lag ya, yang ketinggalan. Kompensator ketinggalan dengan zero. Zero-nya ada di S min per TI. S sama dengan min per TI. Zero itu yang bagian atas di sini ya. Jadi kalau ini 1 plus TI S sama dengan 0, maka S-nya kan nanti menjadi sama dengan min 1 per TI ya. Ini zero-nya. Kemudian kalau pool-nya yang bawah ini ya, pool-nya ini sama dengan 0. Kemudian pengendali PI ini mempunyai sifat atau karakteristik respon steady state ya, jadi memperbaiki ya karakteristik. Kelebihannya pada memperbaiki respon steady state. Kemudian pengendali PI itu menaikkan tipe sistem terkompensasi dengan 1, sehingga sistem ini kurang stabil, bahkan tidak stabil. Kemudian pemilihan nilai KP dan TI harus cermat, ini yang perlu diperhatikan, agar diperoleh respon transien yang memadai. Nanti diharapkan overshoot kecil atau 0, tetapi responnya ini kelemahannya lambat ya. Jadi P plus I, PI. Jadi nanti kalau untuk praktikum secara online, ini bagian I, nanti bagian ditambahkan bagian P. Bagian P itu hanya gain saja ini tadi ini. Hanya kita tambahkan gain. Nah ini. Nanti kita ditambahkan di sini penggabung ya. Nanti penggabung jumlah. Ini yang dari integral, ini yang dari proporsional, ini juga input yang sama. Kemudian ini masuk ke sini. Dan ini gainnya misalkan 5 untuk proporsional. Ini untuk yang ini untuk integral, ini untuk yang proporsional. Masuk ke sini. Ya. P sama I. Kemudian yang berikutnya adalah kendali PD, proporsional derivatif atau diferensial. Jadi ini sekarang KP ditambah derivatif. Jadi yang blok di sini sekarang kita gantikan dengan pengendali PD. Ini fungsi alihnya nanti adalah output per input, isinya adalah ini KP kali 1 plus TD S. KP ini gain proporsional, TD adalah tetapan waktu diferensial atau derivatif. Nah ini kalau kita beri masukkan fungsi lereng RAM, maka bentuk output dari kendali PD ini adalah ini seperti ini, proporsional ini, kemudian AC PD nya ini, sehingga kita lihat untuk domain waktu UT di sini ya, sebesar KP kali input ET ditambah dengan KP kali TD. Nah, terus diferensial dari input ini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya coret-coret ini biar jelas. Jadi ini input di proses
oleh P, input lagi juga diproses dengan diferensial. Nah, ini fungsi oleh pengendali sudah. Jadi KP konstanta pengendali bisa diatur, TD juga waktu derivatif bisa diatur. Nah, ini penjelasannya, outputnya dari pengendali ini sebanding dengan laju perubahan error. Outputnya sebanding dengan perubahan error. Kemudian aksi pengatur pengendali derivatif ini mempunyai sifat antisipatori, memperkuat draw, menyebabkan efek saturasi pada pengendali. Kemudian hanya dia itu tidak bisa berdiri sendiri ya, dia harus digabung dengan yang lain. Kemudian model derivatif dapat mengatasi perubahan offset tidak dapat dihilangkan ya. Itu kalau kita simulasikan dengan MATLAB. Sekarang kita ganti dengan pengendali diferensial ini ya. Kita ganti dengan diferensial. Nah, ini masuk ke sini. Jadi errornya diproses dengan KP, errornya diproses dengan diferensial. Nah, seperti yang ada di simulink ini ya. Jadi ini error, katakanlah errornya ini berbentuk step, kemudian nanti diproses dengan proporsional diproses dengan derivatif. Nah, ini gainnya misalkan 3 itu ya, 3. Ini gain TD, ini TD-nya ya. Ini TD-nya, ini KP-nya. TD ini KP-nya. Ya, seperti ini. Jadi diproses dengan error, ini errornya, ini katakanlah tadi errornya, inputnya ya. Error diproses melalui KP, pengendali proporsional sebesar 5, juga nanti diproses dengan derivatif yang mempunyai konstanta TD-nya 3. Ya, jadi ini ya, ini kita proses. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang pink input, kemudian yang output. Nah, ini ternyata sangat-sangat overshoot ya di nilai yang tak hingga ini. Coba kita ganti untuk inputnya berupa lereng ya. Errornya itu error sifatnya yang model lereng. Kita ganti dengan model lereng RAM. Kita running. Nah, outputnya seperti ini. Jadi ini input, kemudian ini hasil dari aksi kendali PD ini ya. Nah, itu ya, seperti ini ya. Berikutnya kendali PD kita bandingkan dengan kompensator lead, kompensator yang mendahului. Jadi ini kendali PD kan tadi ini KP kali 1 plus TD S. Nah, kompensator lead ini modelnya seperti ini. KC alpha TS plus 1 per alpha TS plus 1. Jadi pengendali PD ini adalah versi sederhana dari kompensator lead. Ya. Kemudian KP ini juga ditentukan dari untuk sebagai steady state ya. Kemudian sudut frekuensi sudutnya itu seperti D. Yaitu nah, kemudian bila phase margin dinaikkan, maka magnitude pengendali akan naik terus ya. Magnitude
untuk frekuensi tinggi omega seperti D, sehingga akan memperkuat deru pada frekuensi tinggi. Ini kelemahannya ya. Kemudian kompensator LED ini dapat menaikkan phase lead ya, fase dari LED, tetapi menaikkan magnitude ya, pada frekuensi tinggi. Sangat kecil dibandingkan dengan pengendali PD. Kemudian pengendali PD tidak dapat direalisasikan dengan elemen pasif, tetapi nanti kita harus menggunakan op-amp, operational amplifier, lalu ditambah R dan C. Nah, kemudian pengendali elektronik dapat menimbulkan masalah deru ya, meskipun tidak ada masalah bila diadakan dengan elemen hidrolik. Kalau elemen hidrolik pneumatik, yaitu yang pengendali yang tenaganya cairan, dan pneumatik tekanan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau secara elektrik ini ada masalah. Kemudian pengendali PD ini mempunyai kelebihan memperbaiki karakteristik respon ya. Kemudian overshootnya juga mengecil, responnya mengecil, jadi memperbaiki respon. Ya, berikutnya ini tadi sudah untuk kendali PD, kita lihat di grafiknya di sini responnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kendali PD ini mampu mengurangi overshoot yang terjadi dalam sistem kontrol. Maka penggabungan dua tipe kontrol P dan D cukup efektif untuk mendapatkan respon yang baik. Ya. Berikutnya analogi pengendali PD. Ini secara mekanik cara kerjanya ini seperti kendali PD ya. Jadi kalau sistem kendali itu nanti di pabrik itu tidak melulu elektronik, nanti bisa mekanik, hidrolik, pneumatik, elektrik, jadi gabungannya. Ini contoh yang analogi yang dibuat atau realisasi PD yang dari sistem mekanik seperti ini. Ini ada suatu bak yang kita isi cairan yang diatur oleh buka tutup katup di sini. Ketinggian bak ini kalau kita isi penuh nanti hanya akan naik ya. Di sini ada pelampung nanti ada tuas, di sini ada engsel ya, ada tuas, ada engsel. Kemudian di sini ada tabung isinya peredam tekanan oli, kemudian ada pegas. Nah, ini juga terkopel dengan katup di sini ya. Nah, ini kalau bak ini kita buka keluaran, maka ini makin lama makin turun. Kalau turun, maka ini pelampung juga akan turun. Kalau turun ini ketarik ke sana, ini juga ketarik ke sana. Kemudian semakin mengatur bukaan atau penutupan katup ini. Jadi aksi kendali kontrol PD ini kalau diterapkan pada sistem pengaturan tinggi air, maka buka tutup katup ini berdasarkan data selisih dan laju perubahan selisih. Berdasarkan data selisih error ya, error antara setting point dan data output sekarang, kondisi sekarang, dan laju perubahan selisih, perubahan error. Ya, ini misalkan J-nya, variabel J-nya adalah tinggi air nyata, J-nya tinggi air nyata, kemudian ZH adalah tinggi air yang diinginkan di sini. Ya, itu. Berikutnya, ini saya kira sudah. Nah, tadi yang diproses adalah E dengan P, E dengan D. Ini kalau outputnya M ya, misalkan ini outputnya M, inputnya E, seperti ini. Ini saya kira sudah. Nah, sekarang kita masuk pengendali PID. Nah, kalau pengendali PID, maka yang bagian pengendali ini isinya lengkap ya. Ada P, ada I, ada D. Nah, ini fungsi alihnya isinya adalah KP kali 1 plus seperti IS
plus TDS. Jadi ini proses integral, ini proses diferensial. Inputnya E, outputnya U di sini ya. Inputnya E, outputnya U. Jadi kita yang kotak merah ini sekarang kita lepas bawah ke bawah ini, sini adalah ini. Sekali lagi, yang diproses ini inputnya adalah E ya. Nanti E-nya kan bisa disimulasikan, modelnya bisa RAM, step, atau sinus, dan sebagainya. Jadi dalam domain waktu, maka output ini UT itu berupa sinyal masukan E ini diproses dengan P, kemudian sinyal masukan diproses integral kali tetapan waktu TI kali besarnya KP. Kemudian diproses dengan diferensial di per dt ya E kali tetapan waktu TD kali KP. Ini kalau disederhanakan, ini semuanya mengandung nilai KP, maka KP-nya bisa dikeluarkan. Jadi KP dalam kurung 1 plus seperti I integral dari ET ini dt plus TD D per dt. Tutup kurung. Atau kalau di dalam notasi diubah ke transformasi Laplace, output US sama dengan ES kali KP dalam kurung 1 plus seperti IS plus TDS. Jadi fungsi lainnya seperti ini, fungsi alihnya ya. Output per input. Output di sini U, inputnya E, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Jadi kalau inputnya berupa errornya seperti ini, semakin lama semakin naik, maka nanti outputnya adalah seperti ini. Kendali PID, kendali PD. Kalau kendali P-nya hanya seperti ini. Nah, ini output dari sistem kendali yang inputnya model lereng seperti ini. Kemudian ini juga tadi sudah saya kira diproses dengan P, diproses dengan integral, dengan diferensial. Ini juga sudah. Ya. Ini notasinya KP adalah gain proporsional atau konstanta proporsional bisa diatur, TD waktu derivatif bisa diatur, TI waktu integral bisa diatur. Ini juga nanti kalau mau ditulis dalam bentuk KP, KI, KD, maka KP itu bisa disamakan dengan KP yang ada di proporsional. Kalau notasinya KI besar ini berarti KP kali seperti I. Kemudian KD, KP kali TD. Ini nanti aplikasinya dapat digunakan untuk semua kondisi proses. Kemudian bisa menghilangkan offset error pada mode proporsional. Kemudian menekan kecenderungan osilasi. Osilasi ini ya. Nah, ini pengendali PID kalau dibandingkan dengan kompensator lag lead tertinggal dan mendahului ya. Kendali PID seperti ini. Tadi ini fungsi alihnya kalau mau diproses menjadi seperti ini, sama aja. Kemudian dibandingkan dengan kompensator lag lead seperti ini. Jadi pengendali PID itu sebenarnya adalah kompensator lag lead ya. Kemudian bila KP dibuat tinggi, maka sistem dapat menjadi stabil kondisional. Nah, jadi setiap kendali PID ini kurang lebih seperti ini. Setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kontrol PID, pengendali PID, itu saling dapat menutupi dengan menggabungkan. Nah, jadi kalau kita susun kendali PID, di sini ada beberapa plus minusnya, plus saling menutupi ya. Ya. Kemudian kendali PID, pengendali PID itu secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem, menghilangkan offset, menghasilkan perubahan awal yang besar.
Ini saya kira sudah dalam diagram bloknya. Kalau kita pisah ya bagian pengendali KP, kemudian ini seperti I kali KP, integral E-nya, kemudian ini KP, TD, saya kira sudah. Kemudian karakteristik kontrol PD sangat dipengaruhi oleh tadi sudah seberapa besar ketika parameter PD-nya. Kemudian penyetelan atau tuning ya, konstanta KP, TD akan mengakibatkan ini ya, penonjolan sifat dari masing-masing elemen. Saya kira itu. Kemudian ini tadi harapannya respon cepat, keunggulan kendali P, R-nya sangat kecil, keunggulan kendali I, dan overshoot-nya kecil, keunggulan kendali D. Ini saya kira sudah pesanan umum kontrol PID. Nah, ini analog pengendali PID. Ini sama secara sistem mekanik ya. Di sini ada bak, ada pelampung, ada bak keluar, ini ada pengeluaran katup luar, tutup luar, ini katup untuk pengisian bak. Nah, ini pelampungnya ini ada tuas. Kemudian di sini ada seperti pengungkit, kemudian di sini juga ke atas ada pengungkit, di sini peredam, di sini ada pegas. Pegas ini kemudian tengahnya dikopel dengan motor. Motor ini kemudian salah satu bagian ini titik tengah dari sumber arus DC, yang ini ada potensiometer. Potensiometer ini bisa geser naik ke atas ke bawah tergantung dari posisi naik turun pelampung. Jadi ini sistem mekanik yang sudah menerapkan pengendali jenis PID. Jadi ini pengisian permukaan air setinggi H akan diikuti oleh pergerakan pelampung yang menggerakkan tuas maupun potensiometer yang memberikan umpan balik kepada motor DC yang mengisi air. Jadi ini naik turunnya air di sini juga ini mengaruhi pelampung, juga mempengaruhi tegangan referensi bagi motor DC ini. Ini kan dikoppel dengan potensiometernya. Jika permukaan air sesuai dengan setting, maka pelampung akan bergerak ke atas. Bergerak ke atas ya, karena kita isi makin lama makin penuh, ini naik. Nah, potensiometer akan memperkecil tegangan motor DC. Jadi ini kalau ke atas pelampung menggerakkan potensiometer, nah ini akan memperkecil tegangan motor DC sehingga akan mati. Sekaligus ini akan menutup katup di sini ya. Ya, saya kira itu. Ini tadi simulasinya. Oh, sekarang kita demokan ini ya. Untuk kendali diferensial itu tidak pernah dipakai sendirian. Nah, sebabnya apa? Karena kendali diferensial itu jika masukannya tetap konstan, maka outputnya akan nol, dia akan nol ya, tidak ada output. Sekarang kita tampilkan simulasinya ya. Saya punya penjelasan simulasi seperti ini. Ini saya jelaskan. Ini adalah sistem kendali umpan balik. Di sini ada setting point yang akan diskalakan untuk dibandingkan dengan yang dari output proses, yang akan juga diskala oleh bagian sensor dan scaling ini. Kemudian masuk ke pengendali PID. Kemudian outputnya diberikan ke proses plan yang dikendalikan. Di sini misalkan ada sinyal gangguan. Outputnya ini Z. Sini masuk ke sensor dan scaling ZM dibandingkan dengan ZSP setting point, masuk keluarannya adalah E. E ini sebagai input kendali PID. Nah, outputnya ini U ya, U. Outputnya U yang diberikan ke proses. Di sini ada V, ini gangguan, misalkan dero pengukuran ya. Sekarang kita lihat, di sini tidak ada dero pengukuran,
gangguan, jadi ini V-nya 0 ya. Yang gambar coklat muda ini ya garisnya. Kemudian ini kita setting point ke nilai 50 ya. Kita ingin mengatur proses ini outputnya 50 ya, kita setting 50. Kemudian pengendali di sini menggunakan kendali PID seperti ini ya. Bisa seri, bisa paralel. Ini nilai KP, ini nilai KP, ini nilai TI di setting segini 2, TD di setting 0,55. Ini sama untuk bagian kendali PID seperti ini. KP, TI, TD atau ini ya. Sekarang kita oh ya ini outputnya ya. Jadi yang biru ini adalah output proses kendali PID serial. Yang kuning ini adalah output proses kendali PID paralel. Yang hijau ini adalah setting point. Nah, sekarang kita running. Nah, kita running, kita lihat ini setting pointnya kan ini 50 ya. Coba kita akan naikkan ke nilai 52,6 ya. Nah, ini output dari sistem kendali, proses kendali ini. Jadi yang kuning sama biru ini akhirnya menyelesaikan ke arah hijau ini ya. Jadi ya mulai sini sudah berimpit ya, jadi sudah sama. Akhirnya output proses ini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita atur variabel di sini agar nilainya 52, ini sudah 52 ya, 52,6. Misalkan ada gangguan, kita akan coba gangguan ya, tambahkan gangguan. Apakah sistem bisa memperbaiki, mengantisipasi jika ada gangguan. Misalkan kita akan ganggu dengan nilai sekian. Nah ya, nah di sini ada outputnya kan akan bergeser ya, naik ke atas karena gangguan. Tapi kemudian oleh aksi kendali PID ini dikembalikan ke semula. Nah, semula. Ini kan outputnya sudah berimpit kembali. Jadi yang biru sama kuning ini akan berimpit dengan yang hijau setting point. Nah, itulah fungsi dari kendali PID dengan pengaturan parameter P, I, dan D ini secara otomatis dia bisa mengantisipasi jika ada gangguan. Misalkan gangguannya diturunkan ke bawah, dikasih nilai min 4, nah dia juga beraksi untuk mengembalikan ke nilai semula, karena nilai semula setting pointnya 52,5 ya. Nah, seperti itu sebagai gambaran kenapa kita mempelajari kendali PID, karena ini sering dipakai di industri ya. Dan cara kerjanya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Coba kita sekarang ini gangguannya saya nolkan nilai 0. Kemudian kita lihat setting pointnya kita akan ubah. Kembali ke sini. Saya naikkan ke 57. Nah, ini terjadi overshoot, naik turun, ya seperti ini lama-lama akan. Nah, jadi sebenarnya yang kita inginkan ini ya, tanggapannya kan cepat, responnya cepat, tidak terlalu terjadi overshoot ya. Terus cepat ke kondisi semula ini 0. Nah, itu dengan cara ini. Jadi beberapa parameter P, I, dan D itu yang mempengaruhi ini. Tanggapan yang cepat, yang lambat, apa terjadi overshoot yang tinggi dan sebagainya, itu tergantung ini nilainya ini. Nah, pengaturan ini nanti kita bahas di bagian namanya tuning ya, tuning PID. Saya kira itu untuk perkuliahan kali ini. Semoga bisa dipahami. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.